Hati siapa? Hati orang tua dan juga kita sendiri. Makanya jagalah hatinya, karena hati itu membuat penerang dalam hidup kita. Jangan kita kotori, karena hati itu bersih. Dikotori oleh pikiran-pikiran jahat yang mengganggu kita, karena kita tahu bahwa ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa nak? Setan. Mari kita hindari yang demikian. Makanya kita harus banyak membaca-baca ayat suci Al-Quran, dan juga banyak sekali kita mendengar ceramah-ceramah, apalagi di televisi sudah banyak sekali, agar kita selamat dunia dan akhirat, mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Kita tahu yang pertama adalah tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Hati kita mungkin ada orang lebih dari kita, tidak boleh kita sakit. Sudah tanya dari hati. Maka kita jaga hati kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dalam pergaulan dan juga di akhirat nantinya. Jadi bertalian ya. Makanya hati kita harus dijaga, karena hati ini penerang. Kalaulah hati kita rusak, semuanya akan rusak, semuanya tidak akan baik. Jadi mulai dari kecil kita tanamkan di diri kita masing-masing bahwa hati itu perlu dijaga agar kita selamat di mana nak? Dunia dan akhirat, atau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak lagi contoh yang lain, karena waktu kita nak sebentar lagi Bunda akan mengoreksi. Bunda lanjutkan yang kedua, yaitu menjaga fikri apa tadi nak? Maksudnya kamu? Buatan ataupun tindakan. Coba kita dengan teman kita ditegur sedikit, oh sudah tinjunya sudah naik. Kan ada seperti itu, tidak bisa menjaga emosi. Langsung dilakukan dengan tindakan. Tindakan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Akan bertambah rumit, akan bertambah sakit lagi hati, karena nggak terima kan. Kadang kawan, kamu piket hari ini apa nih? Kenapa kamu lambat datang? Akan kita marah kan? Ada marah, itu nggak boleh. Langsung ditinju kawan, langsung disepak kawan, itu jauhkan. Dia mungkin mengingatkan kita. Mungkin caranya yang mungkin teman, mungkin Adi, kamu kan piket, nanti dibersihkanlah ini belum bersih. Mungkin cara menyampaikannya. Jangan segera melakukan tindakan, karena tindakan itu akan menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Kalau misalnya Anda melempar teman, kena matanya, mungkin berdarah, kemana kita? Sakit urusannya. Kalau orang tuanya nggak terima, apa yang terjadi? Sudah urusannya panjang. Rusak lagi rusak lagi hati. Banyak contoh yang lain lagi. Kalau kita ditegur teman atau ditegur guru, jangan sampai sakit hati. Itu demi kebaikan kita. Teman kita itu dilihat dulu, dia juga mengingatkan kita. Kalau disuruhnya piket, memang kita piket, ya kita lakukan. Jangan tindakan pula ditinju, diancam segala macam. Itulah bukanlah perbuatan seorang siswa atau anak-anak Bunda di sini. Ya, hindarkan itu nak. Karena berteman itu sangat indah. Kalau kita jaga, mulai dari hati, perbuatan, tindakan kita indah. Suatu saat mungkin ada Ananda ini mau jadi presiden. Alangkah bangganya alumni keluarga besar SD 10 Pekanbaru menjadi presiden atau anggota DPR. Bangga enggak? Bangga kan? Kalau tadinya kita sudah berbuat tidak baik di sekolah misalnya, kalau yang jelek kan harus kita mengatakan malu kita. Makanya jaga hati kita, jaga perbuatan kita. Karena sekarang dia biasa-biasa, suatu saat dia akan luar biasa. Kalau luar biasa kita kan. Tapi kalau pergaulan kita baik dengan dia, baik untuk selanjutnya, anak kita pun nanti bisa minta tolong, bisa ini, bisa itu, dilapangkannya jalan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya Bunda bilang, kebahagiaan di dunia dan menuju akhirat. Hubungan silaturahim dan silaturahmi kita sangat baik. Lihat.
Ada lagi contoh lain. Dan yang ketiga, jagalah ucapan atau qaulina. Ucapan, perkataan itu harus dijaga. Karena dengan perkataan ini kadang yang kita sampaikan itu mungkin baik, tapi caranya tidak tepat. Makanya kita jaga bagaimana sopan santun, sudah diajarkan di sekolah. Mulai dari di depan pagar, itu sopan santun itu memasuki suatu sekolah, suatu rumah dan lain sebagainya. Dijaga dengan senyuman, dengan salaman, dengan sapaan akan kedepannya berjalan lancar ya. Misalnya kalau masuk rumah orang langsung masuk, nah, ucapkan apa diucapkan? Tapi dari jauh kalau kita gak dengan celah senyuman, masih senyum langsung salaman, baru kita assalamualaikum, ya kan? Itulah dia. Kita budayakan 3: senyum, salam, sapa. Ananda kalau di depan pagar dengan senyuman disambut juga dengan bundanya dengan senyuman. Langsung salam, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam, kan gitu. Sehingga yang tadi lupa di rumah, mungkin tadi orang tuanya tidak enak mau ngasih, mungkin jajannya kurang atau apa, pikiran kita itu akan hilang dengan sambutan yang manis, yang indah. Akan dimulai suatu kerja yang baik, hasilnya juga akan lebih baik. Itu nah. Jadi jagalah perkataan kita, jagalah bicara kita, dulukan dia pada tempatnya. Kita di mana? Kalau di sekolah tidak ada yang harus berkata kasar, berkata tidak baik, mungkin itu perkataan kotor, Ananda mungkin selalu atau apa segala macam, itu tidak baik. Nah, itu akhlak kita kena di dalam ucapan. Sopan santun berbicara, lemah lembut. Al-Quran juga di dalam Al-Quran juga ada. Sangat mengharapkan kita ini berbicara lemah lembut, berkata dengan sopan santun. Apalagi kita orang timur, budaya timur bagaimana, nah itu kita harus tanamkan. Apalagi di bumi lasang kuning tanah Melayu yang perkataannya nampak oleh kita bersama, lemah lembut. Dan juga dia pakai alunan dia. Nanti kita kalau ada perpisahan kita buat dulu, berpantun dulu, baru sang protokol akan menyampaikan hal-hal yang akan dia bawakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi jagalah ucapan kita baik sama teman, apalagi sama guru dan sama orang tua. Itu sangat besar dosanya. Bercakap saja kita sudah merasa dosanya. Apalagi orang tua kita sampai meneteskan air mata. Jadi kita harus tahu hal-hal yang demikian, mana yang baik, mana yang tidak. Jagalah sopan santun. Dan Bunda berharap dengan adanya kegiatan iman dan takwa ini, mudah-mudahan lebih bisa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan menambah amal ibadah kita bersama dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga tetap silaturahmi terjaga, kekompakan terjaga. Kita ini adalah satu keluarga besar SD 110 Pekanbaru. Mari kita tingkatkan. Kalau ada mungkin tersinggung oleh temannya, segeralah dimaafkan. Masuk web mungkin karena mau dimasukkan web. Itu sangatlah baik di sisi Allah. Ya, benar. Jadi tuntutlah ilmu dari kecil sampai ke kita dipanggil baru berhenti untuk ilmu. Ada juga ibarat lantunan pepatah, mungkin belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Apabila batu itu kita ukir, sekeras itu batu bisa diukir. Apabila Anda mengukir sudah besar di air, di atas air diukir sampai kapanpun dia tidak akan pernah terukir. Coba sama-sama. Belajar di waktu
kita jaga untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama, mari kita jaga hati atau qalbi. Yang kedua, mari kita jaga fikri atau perbuatan serta tindakan. Yang ketiga, kita jaga ucapan atau qauli. Itu saja nak, atas perhatiannya pada pagi hari ini. Atas kekurangannya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.